Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kelas online simulasi digital. Pada pertemuan hari ini kita akan mempraktekkan sebuah topik tentang pengelolaan informasi digital, yaitunya topik mengenai pemanfaatan fitur Mailmer pada Microsoft Pengolah Kata atau Microsoft Office Word. Fitur Mailmer ini akan berguna atau akan kita butuhkan ketika kita akan mengirimkan misalnya sebuah surat yang akan kita kirimkan ke banyak orang. Nah, di modul dicontohkan sebuah surat dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan dikirimkan ke berbagai prodi atau jurusan. Mungkin biasanya kita akan membuat sebuah master surat, kemudian kita akan ketikkan nama satu persatu pada master surat itu, kemudian kita print juga satu persatu. Kita ketik namanya, kemudian kita print, kita ketik lagi, kemudian kita print. Atau kita copy paste dan kita ganti nama mereka satu persatu, baru kita print sekaligus. Nah, sementara itu, pada Microsoft Office Word sendiri sudah menyediakan sebuah fitur untuk mengatasi permasalahan seperti tersebut. Jadi kita cukup buat sebuah master surat dan kita inputkan data yang ingin kita gonta-ganti ke dalam database-nya, dan nanti kita tinggal mencetak satu kali saja. Baik, untuk pembuatan Mailmer ini, kita bisa gunakan database yang kita inputkan secara manual atau saat kita membuat surat, ataupun kita bisa memanfaatkan data yang telah kita miliki sebelumnya. Misalnya kita memiliki data di Microsoft Excel. Misalnya kita akan mencetak dokumen sertifikat atau nama di sertifikat. Misalnya kita akan mencetak nama-nama untuk sertifikat sebuah acara. Tentunya kita telah memiliki nama-nama orang yang akan kita inputkan namanya ke dalam sertifikat. Misalnya kita buat di dalam data Microsoft Office Excel. Nah, nanti nama tersebut bisa kita masukkan ke dalam master sertifikat yang kita buat di Microsoft Office Word. Baik, untuk langkah pertama, kita akan buat Mailmer atau surat massal menggunakan database yang telah disediakan secara default. Atau nanti dia akan tersimpan dalam bentuk Microsoft Access. Nah, untuk membuat Mailmer ini kita membutuhkan dua dokumen. Yang pertama adalah dokumen master. Kalau di sini dicontohkan ada kartu identitas buku. Jadi ini adalah master dari kartu identitas buku. Kalau di modul itu bisa dicontohkan atau dilihat contohnya yang menjadi master di sana adalah sebuah surat dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di sini yang akan kita inputkan nanti adalah nomor ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, kota terbit, dan jumlah halaman. Kita tidak perlu menginputkan satu persatu, kemudian kita cetak. Input satu persatu, kemudian kita cetak. Tentunya itu akan menghabiskan waktu kita dalam mencetak satu persatu. Sekarang kita akan coba buat Mailmer dengan menggunakan database yang default. Anda juga bisa melihat atau mencobakan langkah-langkah yang telah disediakan pada modul. Nah, untuk membuat Mailmer ini, kalau mau bikin master dokumennya dulu boleh, atau untuk menginputkan data yang ingin diubah dulu pun boleh. Jadi terserah mau pilih yang mana. Kalau di sini dicontohkan kita sudah punya sebuah dokumen master. Maka langkah yang akan kita lakukan adalah klik pada Start Mailmer. Ini menggunakan Microsoft Office 2007. Bagi yang menggunakan Microsoft Office 2010 ataupun menggunakan WPS Office, silakan disesuaikan saja. Kemudian pilih Step by Step Mailmer Wizard. Kemudian pilih di sini ada letter atau surat. Kemudian pilih Next. Kemudian pilih Use the current document. Kemudian selanjutnya Next. Kemudian di sini karena kita mau menginputkan data baru, bikin atau checklist yang type a new list, atau kita akan inputkan sebuah list dalam Microsoft Access atau database baru. Kemudian pilih create. Nah, di sini defaultnya sudah dia buat ada title, ada first name, last name. Nah, ini harus kita edit terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini yang kita butuhkan adalah nomor ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, sampai jumlah halaman. Maka kita hapus ini terlebih dahulu, pilih customize column, kemudian ini dihapus aja. Untuk memudahkan, klik aja pada keyboardnya D dan Y, delete dan yes. Nah, kalau sudah begini, kita inputkan sesuai yang kita butuhkan dengan mengklik add, pilih nomor, klik nomor ID buku,
sesuai kebutuhan kita. Kemudian judul buku, oke, kemudian pengarang, tahun terbit. Nah, ini adalah data kolom yang akan kita inputkan nanti ke master dokumen. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita tinggal inputkan. Misalnya nomor ID bukunya A123. Judul bukunya misalnya adalah Metodologi Penelitian. Kota terbitnya Bandung. Jumlah halamannya 200. Misalnya. Nah, kemudian untuk data buku kedua, klik aja New Entry atau masukkan data yang baru. Ini untuk contoh aja ada 3 data yang kita inputkan. Kalau buku biasanya kalau perpustakaan kan banyak, bisa mencapai ribuan buku atau ratusan buku. Kan 3 data yang berbeda. Klik OK. Kemudian simpan. Ini adalah file database dari data kita tadi. Misalnya data buku. Dia akan tersimpan dalam format Microsoft Access. Kemudian klik OK. Di sini ada beberapa fitur ya, ada sort, ada filter, ada find. Kalau misalnya ingin menambahkan data buku, nanti tinggal klik data buku, kemudian edit. Nah, nanti tinggal ditambahkan. Klik saja OK. Kemudian lanjut aja ke write your letter. Ini adalah untuk membuat dokumen karena kita sudah punya dokumen master. Kemudian next aja. Kita letakkan kursor sesuai dengan data yang akan kita masukkan, misalnya nomor ID buku. Kemudian pilih insert map the file, isi nomor ID buku, kemudian judul buku. Nah, ini adalah data yang buku yang telah kita inputkan tadi. Nah, defaultnya dia adalah seperti ini. Nomor ID buku, judul buku. Setelah selesai semua, untuk melihat hasilnya baru kita klik preview result. Nah, ini adalah data buku yang pertama. Untuk melihat data buku kita yang lainnya, kita klik ini, kemudian ini. Nah, nanti kalau seandainya kita ingin mencetak, kita cukup cetak 1 kali dan dia akan langsung otomatis dicetak sebanyak data yang ada. Oke, demikian untuk tutorial pembuatan MyLMap menggunakan fitur data yang kita masukkan secara default.